Halo teman-teman pecinta film di seluruh Indonesia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang baru saja rilis di bioskop berjudul Transformers Rise of the Beasts. Film ini bisa dibilang merupakan soft reboot lah, jadi tidak ada hubungannya dengan film-film Transformers terdahulu. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah planet bercincin mirip bumi yang terlihat sedang diserang oleh bangsa Terrorcon yang dipimpin oleh Scourge guna merebut kunci transwarp dari bangsa yang ada di planet itu, yaitu bangsa Maximal. Scourge sendiri merupakan anak buah dari sebuah makhluk besar pemakan planet bernama Unicorn. Bangsa Maximal berjuang susah payah untuk melindungi kunci tersebut, dan karena banyaknya pasukan musuh yang datang, sang pemimpin Maximal yang bernama Apelling pun memutuskan untuk tinggal di sana dan menyuruh teman-temannya kabur membawa kunci transwarp itu dan menunjuk robot gorila lain untuk menjadi pemimpin yang baru, yaitu Optimus Primal. Karena Scourge memiliki kekuatan tak terkalahkan dari Unicorn, ia sangatlah sulit dikalahkan. Namun untungnya pengorbanan Apelling tidak sia-sia dan teman-temannya berhasil kabur ke galaksi lain dan tiba di planet bumi. Mengetahui Scourge gagal mendapatkan kunci itu, Unicorn menjadi murka melahap seluruh planet tersebut. Ia juga memerintahkan Scourge untuk terus melacak keberadaan kunci transwarp di berbagai galaksi. Unicorn membutuhkannya agar dapat masuk ke galaksi mana saja yang ia mau dan melahap semua planet untuk menambah kekuatannya. New York City tahun 1994, kita akan berfokus kepada seorang mantan tentara bernama Noah yang kini ia sedang menganggur. Ia tinggal bersama adiknya dan juga sang ibu yang telah lama sakit-sakitan. Di hari itu, setelah mengembalikan TV bekas yang ia perbaiki kepada seorang bernama Rick, Noah harus menghadiri sebuah interview kerja sebagai satpam. Kita juga dibawa kepada seorang petugas museum bernama Elena yang terlambat datang ke tempat kerjanya itu. Namun, Elena sangatlah mahir dalam hal mengetahui karya seni, bahkan karya seni yang asli maupun yang palsu. Di sana, ia tertarik dengan sebuah artefak berupa patung elang yang ia tak pernah lihat ataupun mengetahui benda itu sebelumnya. Sang adik turut menyemangati Noah agar dapat lolos di wawancara kerjanya ini. Sampainya di sana, Noah menjadi kecewa dikarenakan ia gagal mendapatkan pekerjaannya menjadi satpam dikarenakan Noah yang amat sulit bekerja dalam tim, kata bosnya. Noah hampir saja menyerah menghadapi hidup ini, namun mengingat keluarganya dan cicilan Honda Brio yang belum lunas, Noah memutuskan untuk terjun ke dunia kriminal bersama Rick. Mereka berencana untuk mencuri sebuah mobil di gedung parkir yang sudah lama berada di sana, seolah tak ada yang memilikinya. Di sisi lain, Elena menunjukkan penemuannya mengenai artefak asing itu kepada bosnya, namun bosnya ini sepertinya tidak peduli. Diam-diam, Noah berusaha masuk ke gedung tersebut, berbaur dengan orang-orang sekitar, dan di sisi lain, Elena juga menyusup guna meneliti sendiri artefak tersebut. This won't hurt a bit. Elena terkejut karena tiba-tiba artefak itu pecah dan mengeluarkan sebuah benda yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ya, itu ternyata adalah kunci transwarp dan kini memancarkan energi ke luar angkasa. Melihat sinar itu, Optimus Prime yang melihatnya pun memanggil semua Autobots yang ada untuk berkumpul. Hey you! It's an emergency. Can you hear me, Mirage? Ya, sesuai dugaan kalian, kalau ternyata mobil yang ingin dicuri Noah adalah Autobots yang bernama Mirage, dan kini keadaan menjadi ribet tak kala Noah disangka telah mencuri mobil. I got a 1037 in progress, Silverport. Come in.
Setelah melewati para polisi, Mirage menunjukkan wujud aslinya kepada Noah dan Noah pun menjadi bingung. Teman-teman Autobots lain juga telah tiba di sana, di antaranya ada Bumblebee, Archie, dan juga si ketua yang bernama Optimus Prime. Mereka ini bisa dibilang adalah alien karena tidak berasal dari bumi. Terjadi sebuah fenomena sinar yang menembak ke langit dari museum yang hanya bisa dilihat oleh bangsa alien, dan sinar ini keluar dari kunci transwarp yang tak sengaja dibuka oleh Elena tadi. Autobots yang telah berabad-abad terjebak di bumi akhirnya mendapatkan kesempatan untuk pulang ke planet asal mereka, yaitu Cybertron, menggunakan kunci transwarp itu. Karena kunci itu berada di museum, mereka tak bisa membuat keributan, sehingga Mirage menyarankan agar Noah membantu mereka mengambil kuncinya. Namun, Optimus Prime tidak begitu percaya dengan manusia. Mirage menawarkan Noah sejumlah uang yang banyak kalau Noah mau membantu mereka mendapatkan kunci itu. Noah akhirnya menerima tawaran itu dan segera mereka pergi ke museum. Menggunakan penyamaran mobil sampah, Mirage dan Noah berhasil masuk dengan mulus, namun di sisi lain, Scourge dan anak buahnya juga telah tiba di bumi. Terjadi mati listrik di gedung tersebut dan secara tak sengaja, Elena yang hendak membawa pergi kunci transwarp pun bertemu dengan Noah. Are you okay? Noah menjelaskan kalau ia sangat membutuhkan benda itu, dan Noah jujur kalau bilang saat ini ia sedang bersama para alien robot. Namun tentunya Elena tidak percaya dengan hal itu. Dan benar saja, Scourge telah tiba untuk mengambil kunci itu sehingga pertarungan antar robot alien pun terjadi. Who the hell are these guys? Para Autobot berusaha keras melindungi kunci tersebut agar tidak direbut oleh Scourge. Noah dan Elena bekerja sama untuk kabur dari robot-robot itu, dan saat Optimus Prime terdesak, Bumblebee mengorbankan dirinya dan akhirnya ia pun mati. Saat mereka semua mulai terdesak, akhirnya datanglah seorang anggota maksimal yang tersisa, yaitu robot burung bernama Airazor. Namun Scourge yang berhasil mendapatkan kunci itu lebih memilih untuk pergi. Optimus Prime merasa bersalah karena Bumblebee meninggal. Airazor menjelaskan kalau robot-robot tadi adalah bangsa Terrorcon, anak buah dari makhluk pemakan planet, yaitu Unicorn. Scourge membawa kunci itu kepada Unicorn, namun Unicorn malah marah karena Scourge hanya membawa setengah kunci itu, dan faktanya kunci transwarp sudah dibagi dua oleh para maksimal yang berhasil kabur ke bumi dahulu. Namun Airazor tidak tahu di mana belahan kunci satunya. Untungnya mereka memiliki Elena karena ia mengetahui dari riset yang ia lakukan kalau setengah kuncinya berada di sebuah kuil di negara Peru. Noah pun termotivasi untuk ikut bertarung karena jika Unicorn mendapatkan kunci itu, maka bumi mungkin akan habis dimakan juga, dan Elena akan memandu mereka jalan ke kuil itu. Noah pulang ke rumah untuk sekedar berpamitan dengan adiknya, dan ia tak tahu kapan kembali. Mirage ternyata menguping, dan terpaksa Mirage menunjukkan wujud aslinya ke adik Noah. Yo, you scratched my paint! Noah pun bilang ia akan menyelamatkan dunia bersama dengan robot ini, dan dengan berat hati akhirnya si adik setuju, dan bocil ini menyuruh agar Mirage selalu menjaga kakaknya ini. Mereka semua berkumpul untuk berangkat ke Peru menggunakan pesawat yang ternyata adalah sebuah Autobot juga yang bernama Stratosphere. Hey lads, I am Stratosphere. Di pesawat, Elena sangat gugup karena baru kali ini ia bepergian ke luar negara. Noah menenangkannya, dan Noah bilang kalau ada kesempatan mereka harus menghancurkan kunci agar Unicorn tak bisa lagi bepergian memakan planet. Namun Elena tak setuju karena jika kunci itu hancur, para Autobot juga akan terjebak selamanya di bumi. Singkat cerita, mereka tiba di Peru dan mereka disambut oleh Autobot kutu buku bernama Wheeljack. Ia memimpin mereka menuju koordinat yang dikirim oleh Elena tadi, dan karena sedang ada festival di kota, mereka mengirimkan Elena dan Noah untuk berbaur ke festival. Yo, Noah, think fast. Setelah semua di posisi, Noah dan Elena pun pelan-pelan menyusup melewati festival yang di sisi lain Scourge juga telah tiba di sana.
Mereka tiba di gereja yang dimaksud dan melihat ada simbol seperti yang ada di artefak burung. Mereka akhirnya bisa membuka ruangan rahasia yang ada di sana. Mereka sampai ke kuil peninggalan yang dimaksud dan segera menyusurinya. Dan singkat cerita, mereka menemukan sebuah kotak yang sudah pasti kotak itu berisi kunci transwap. Namun saat dibuka, kuncinya tidak berada di situ dan hanya berisi simbol-simbol dan Elena segera mencatatnya. Something. You see these symbols? I've seen markings like this. Tiba-tiba mereka dikejar oleh robot kelabang suruhan Scourge dan para Autobot segera datang untuk menyelamatkan mereka. Oh, man. Mengetahui Scourge ada di belakangnya, Optimus Prime berhenti untuk kembali by one. Did someone call for backup? For me! Hold on! Di saat itu, Airazor terkena tembakan senjata dari Scourge yang terlihat menginfeksinya. Setelah berhasil keluar dari goa, fans MU, salah. Noah dan Elena dicegat oleh Optimus Primal dan para Maksimal yang ternyata masih hidup selama ini. Sempat mau baku hantam, untungnya Airazor melerai mereka dan Airazor memperkenalkan teman-temannya. Situasinya adalah mereka harus mendapatkan kunci transwap sebelum Scourge dan ternyata Optimus Primal mengetahui di mana letak kunci itu dan ia sendirilah yang selama ini menjaga kunci transwap sisanya. Selama ini, para Maksimal telah bekerja sama dengan manusia. Saat para Maksimal baru mendarat dahulu di bumi, mereka untungnya disambut baik oleh suku lokal dan mereka akhirnya bekerja sama. Para Maksimal akan menjaga warga suku dan ketua suku akan menjagakan kunci transwap. Mereka juga turut membawa jasad Bumblebee ke tempat ini, berharap ada energon di tempat ini. Di sela-sela waktu, Elena kembali menggambar simbol yang ia catat tadi dan kini malah membentuk suatu simbol baru, yaitu sebuah kode. Noah sendiri masih bersikukuh untuk menghancurkan kunci itu dan menyelamatkan bumi. Di pagi hari, Elena yang bangun terkejut melihat Airazor yang sudah kejang-kejang seperti kerasukan yang ternyata bekas tembakan kemarin membuat Scourge dapat mengendalikan Airazor. Run, Elena! Optimus Primal malah memberikan kunci itu ke Noah dan tentunya Noah segera pergi untuk menghancurkannya. Namun Optimus Prime datang untuk mencegah Noah. Karena memikirkan keselamatan para Autobots juga, Noah pun tak jadi menghancurkannya. Scourge akhirnya mendapatkan kunci transwapnya dan ia menyuruh Airazor menyerang Optimus Primal. Karena tak bisa mengendalikan dirinya sendiri lagi, dengan terpaksa Optimus Primal membunuh rekannya itu. Primal. Scourge membawa kunci transwap ke gunung berapi. Ia menyatukan kunci tersebut dan segera memunculkan portal agar Unicorn dapat datang ke sini. Para Autobots sudah putus asa, namun Noah yang tak mau bumi akan hancur begitu saja pun menyemangati mereka. Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan membatalkan secara manual proses pemanggilan portal itu menggunakan kode yang ternyata telah berhasil dipecahkan oleh Elena. Noah dan Elena akan pergi melalui lorong dan para Autobots dan Maksimal akan mengalihkan perhatian Scourge dan pasukannya. Akhirnya, pertarungan besar terjadi antara Autobots dan Maksimal melawan pasukan Scourge. Take cover! Mirage dan Noah berhasil tertangkap oleh Scourge, dan karena kekuatan Scourge yang begitu besar, Mirage pun terus menerima serangan telak. Russ, what are you doing? Portal sudah mulai terbuka, seluruh penjuru dunia dapat melihat portal tersebut termasuk adik Noah.
Sang adik yang meninggalkan walkie-talkie-nya kepada Mirage pun menghubungi Noah dan menyemangatinya kalau kita manusia adalah makhluk yang pantang menyerah. Mirage ternyata juga masih hidup dan akhirnya Mirage dan Noah menyatu dan kini Noah lah yang mengendalikannya. Yo, Scourge! Saat alat itu menembakkan sinyal ke angkasa, itu juga membangkitkan energon yang ada di desa. Saat mereka sedang terpojok, ya Bumblebee pun datang dan ia bangkit kembali berkat energon. Elena, shut it down! Elena bertugas untuk mematikan kunci itu dan yang lain akan menjaga jembatan, tak terkecuali Optimus Prime yang sedang buy one bersama Scourge. Alright, I got it. Come on, little flat. Take this world! Elena berhasil memasukkan kodenya, namun Scourge malah menembak kunci tersebut. Power of the Prime! Scourge terkena fatality dan karena panel penyangga kunci telah hancur, cara satu-satunya mencegah Unicorn masuk adalah dengan menghancurkan kunci itu. Optimus Prime rela akan terjebak di bumi selamanya dan ia akan mengorbankan dirinya untuk meledakkan kunci itu, sementara yang lain akan kabur menjauh. Untungnya Noah dan Optimus Primal datang dan dengan kerjasama akhirnya mereka dapat menyelamatkan Optimus Prime yang hampir tersedot. Yeah, baby! Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Unicorn, namun Unicorn tentunya belum mati, ia hanya terjebak sementara. Beberapa minggu kemudian, Noah kembali pergi untuk interview pekerjaan. Di sana, ia melihat TV yang menyiarkan Elena yang kini sudah terkenal karena menemukan situs kuil kuno di Peru. Noah melakukan interview kerjanya, namun kali ini berbeda karena Noah malah ditawari untuk bergabung ke sebuah organisasi rahasia pemerintah untuk mencegah ancaman dari luar angkasa. Si agen ini bernama Agen Bird dan nama organisasinya adalah G.I. Joe. G.I. Joe. Di post credit scene, kita akan melihat Noah yang berhasil memperbaiki Mirage. Rick tak percaya kalau mobil rongsok ini bisa hidup, namun ternyata itu bukanlah mobil biasa, melainkan... Yeah! Yap, itu adalah Mirage dan film pun berakhir.